No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk membahas tahapan kendali global power atas negara kita Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita fokus pada 5 tahun ke depan, ya. Dimulai dari pemerintah yang baru ini di tahun 2024 akhir. Jadi kendali global terhadap Indonesia setelah periode 2024 dapat dilihat melalui beberapa tahapan strategis yang dijalankan oleh global power terhadap Indonesia. Video ini sangat perlu disimak dan dipelajari supaya Anda semua tahu apa yang terjadi dengan Indonesia dan kehidupan seperti apa yang kita semua hadapi. Tahapannya adalah, ya, pertama ada 3 tahap ya. Tahapannya itu ada 3 sampai nanti tahun 2040. Tahap 1, ini tahap yang akan saya bahas sekarang, itu penguatan dan kendali digital dan ekonomi teknokratik berlangsung dari 2024 sampai 2030. Kemudian tahap yang kedua, pergantian kepemimpinan teknokratik, itu dimulai di periode 2029 sampai 2034. Tahap yang ketiga adalah finalisasi smart society dan kontrol digital penuh sesuai dengan agenda Great Reset New World Order. Tujuan dari 3 tahapan tersebut, pertama, ekonomi Indonesia akan masuk ke sistem digital penuh, total digital. CBDC, Central Bank Digital Currency, Digital ID, dan Society 5.0. Kemudian pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, akan menjadi pusat kontrol digital dan smart city pertama di Indonesia. Jadi teman-teman, kita harus realize bahwa IKN akan tetap dibangun dan akan berdiri pada waktunya nanti. Kemudian teknologi dan AI akan mulai menggantikan peran manusia dalam sistem pemerintahan. Sekarang saya mau fokus di antara tahun 2024 hingga 2030 ya. Ini perhatikan baik-baik dan saya akan pelan-pelan. Tahap pertama itu di 1 tahun pertama, 2024 sampai 2025. Konsolidasi oligarki namanya. Ini tahapan ini 1 tahun. Siapapun pemimpinnya, dia dipilih atas persetujuan global power. Pemimpin yang terpilih diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan dengan agenda global, termasuk green energy, green economy, digital total, dan kontrol sosial. Sekarang kita sudah tahu siapa yang sudah memimpin Indonesia sudah terpilih. Artinya dia dipilih atas persetujuan global power. Kemudian tugasnya adalah memperkuat oligarki dalam ekonomi dan politik. Sektor ekonomi strategis, pertambangan, pangan, energi semakin terkonsolidasi dalam jaringan perusahaan multinasional dan elit lokal, yaitu oligarki, yang menjadi proksinya global. Jadi jangan harap oligarki bakal selesai di dalam menguasai Indonesia, bahkan akan menguat dalam 1 tahun ke depan ini. Dan regulasi yang mempermudah asing itu sudah dibuat. Perubahan undang-undang yang menguntungkan investasi asing dan mempersulit ekonomi rakyat kecil untuk mandiri sudah jadi. UU Minerba, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, UU Kesehatan sudah diselesaikan oleh rezim yang kemarin tugasnya. Tinggal sekarang, rezim sekarang, pemerintahan baru sekarang meneruskan apa yang sudah dibuat regulasi-regulasinya oleh rezim yang kemarin. 1 tahun itu yang terjadi pada Indonesia. Kemudian apalagi setelah yang terjadi setelah tahun 2025, periodenya 2-3 tahun ya, 2025, 26, 27, 3 tahun. Apa yang terjadi pada masa tersebut yang direncanakan oleh global power terhadap Indonesia? Pertama adalah penurunan populasi dan pelemahan kemandirian.
Mereka sudah merencanakan akan terjadi pandemi di tahun 2025 ini, dengan potensi pandemi pun juga sudah disampaikan oleh banyak peneliti dan juga lembaga-lembaga resmi internasional, yaitu pandemi H5N1. Dan ini bisa digunakan untuk justifikasi kontrol sosial yang lebih ketat. Mungkin dilakukan lockdown lagi, kemudian tentu saja akan dilakukan vaksinasi massal sebagai pintu masuk untuk memasukkan konsep digital ID di dalam tubuh manusia, dan banyak peraturan-peraturan yang semakin membatasi kebebasan. Terutama di tahun 2025 ini, rencananya bulan Mei akan ditandatangani Pandemic Accord atau yang sebelumnya disebut Pandemic Treaty. Semuanya itu memuat aturan-aturan yang sangat ketat pada saat diberlakukannya pandemi oleh WHO. Kemudian terjadilah peningkatan pengawasan dan digitalisasi penduduk. Penerapan digital ID sudah mulai dijalankan sejak 2025. Transaksi non-tunai sudah dijalankan, sudah mulai punahnya uang fiat digantikan dengan uang digital, dan pembatasan gerak berbasis HELPAS atau kebijakan serupa, atau menggunakan social credit score. Kemudian yang terjadi pada 2-3 tahun setelah tahun 2025 yaitu krisis pangan dan energi. Indonesia dijadikan bagian dari skenario global di mana harga pangan dan energi dikontrol oleh korporasi-korporasi besar. Maka terjadilah ketergantungan impor yang makin tinggi sehingga rakyat makin rentan dan makin tidak mandiri. Kemudian berikutnya adalah periode 2027 hingga 2030. Apa yang terjadi pada periode 3 tahun terakhir itu? Perubahan tata geopolitik dan pergeseran kekuasaan. Pertama, transformasi IKN sebagai pusat kendali. Jadi di antara 2027-2030 itu IKN sudah berdiri, ya. IKN menjadi kota pintar, smart city, yang diintegrasikan dengan sistem AI, surveillance, dan teknologi sosial atau social credit score untuk mengontrol populasi. Kemudian terjadi militarisasi dan pengaruh asing di wilayah-wilayah kritis, seperti wilayah kaya sumber daya seperti Papua, Kalimantan, dan Natuna semakin dikendalikan oleh global power dengan dalih investasi dan stabilitas. Loh, padahal IKN jadi ibu kota Indonesia kan? Nah, pertanyaannya, kata siapa IKN itu masih memiliki kedaulatan Indonesia? Ya, kemudian berikutnya adalah terjadinya krisis keuangan untuk untuk memaksakan terjadinya digitalisasi ekonomi. Uang fisik semakin ditinggalkan, diganti dengan mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral dan institusi global seperti IMF dan World Bank. Tahap final yaitu tahun 2030 dan seterusnya. Integrasi ketatanan dunia baru, New World Order. New World Order sudah direncanakan akan berdiri di tahun 2030. Terjadilah kontrol total terhadap sumber daya dan penduduk. You will own nothing and you will be happy. Ya. Kepemilikan tanah dan aset nasional makin banyak dipegang asing. Rakyat menjadi hanya sebagai pekerja dalam ekosistem yang dikendalikan oleh AI dan global power. Hilangnya kedaulatan negara. Kebijakan ekonomi, kesehatan, dan sosial semakin ditentukan oleh institusi global, menjadikan Indonesia bagian dari governance global tanpa kedaulatan dan kemandirian sejati. Pada waktu itu sudah masuk era transhumanisme total dan terjadilah penghapusan identitas tradisional seperti agama, budaya-budaya lokal, dan nilai-nilai tradisional dikikis digantikan dengan ideologi globalisme, AI, dan posthumanism. Berikutnya lagi, saya akan berikan sebuah insight yang singkat aja. Setelah tahun 2029 hingga tahun 2034, tentu saja akan ada pemimpin berikutnya. Dan pemimpin berikutnya ini akan lebih fresh dan dia memiliki kapabilitas teknokratik dan tentu saja pro global power. Bahkan mungkin akan ditunjuk oleh global power. Indonesia akan semakin terhubung dengan sistem ekonomi dunia dan menghapus kedaulatan finansialnya. Militer tetap kuat, tetapi lebih banyak digunakan untuk kepentingan sistem global, misalnya menjadi pasukan PBB. Regulasi-regulasi akan semakin ketat dalam kontrol sosial, diberlakukannya social credit score seperti China sekarang, dengan dalih keamanan dan stabilitas.
maka Indonesia akan menjadi bagian dari jaringan global tanpa kendali penuh atas sumber dayanya sendiri. Tahap yang terakhir adalah finalisasi Smart Society dan kontrol digital penuh. Itu akan berlangsung selama tahun 2034 sampai 2040. Dan ini sesuai dengan agenda Great Reset, sesuai dengan agenda New World Order. Pemerintahan digital berbasis AI akan semakin dominan menggantikan banyak peran manusia. CBDC menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku, menghapus transaksi tunai sepenuhnya. Rakyat dipaksa masuk ke sistem kendali total, social credit system, universal ID, dan smart surveillance. Sistem politik Indonesia akan berubah menjadi model efisiensi teknokratik, menghapus demokrasi langsung. Indonesia tidak akan lagi memiliki kebijakan ekonomi independen, semuanya tergantung kepada sistem global. Jadi Indonesia pada waktu itu sudah menjadi bagian dari one world system dengan kendali total di bawah global power. Untuk Indonesia sendiri secara partikular, global power membutuhkan apa? Jadi Indonesia akan dijadikan sebagai laboratorium kontrol digital. Karena penduduknya besar, sumber daya melimpah, Indonesia adalah lokasi ideal untuk eksperimen kontrol total. Mereka akan menguji Society 5.0 di Indonesia, di mana AI akan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Indonesia dijadikan sebagai pusat ekonomi digital dan smart city berbasis di IKN. IKN akan menjadi model kota futuristik berbasis AI dan blockchain. Semua aktivitas ekonomi akan dikendalikan oleh sistem global melalui teknologi finansial yang terpusat di IKN. CBDC dan ID digital akan menjadi sistem utama untuk mengontrol populasi. Jadi Anda tahu bahwa IKN itu hanya satu part aja dia menjadi ibu kota atau kota pemerintahan Indonesia, tapi part lain yang lebih besar itu akan menjadi kota digital yang dikendalikan sepenuhnya oleh global power. Dan Indonesia ini juga menjadi pusat eksperimentasi dan transformasi biodigital. Global power punya agenda transhumanism kan? Maka harus dilakukan eksperimen bioteknologi dengan vaksinasi massal dengan program kesehatan global. Mereka akan mengontrol biologi manusia dan Indonesia sebagai pusat eksperimentasinya. Indonesia bukan hanya dikuasai, tetapi diubah menjadi bagian dari sistem kendali dunia, di mana manusia kehilangan kebebasan sepenuhnya. Indonesia sedang menuju kendali total. Presiden Prabowo hanyalah pemimpin transisi. Setelahnya, global power akan memasang pemimpin teknokratik yang lebih tunduk pada sistem global. Tahap demi tahap, Indonesia akan kehilangan kendali atas sumber daya, ekonomi, dan pemerintahan. Pada akhirnya, Indonesia akan menjadi bagian dari sistem global berbasis AI dan kontrol global penuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sesungguhnya kita masih punya waktu walaupun sangat sempit untuk bertindak. Adakah langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan? Tentu saja ada. Satu, membangun kesadaran publik tentang agenda ini, biar mereka semua pada sadar dan ngerti apa yang harus dilakukan, mau patuh, mau apa, terserah, tapi dibangun atas dasar kesadaran. Kemudian menyiapkan strategi alternatif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, jangan mau menyerah dong rakyat Indonesia ya. Kemudian mengembangkan teknologi dan ekonomi independen sebelum sistem global mengambil alih segalanya. Dan yang terakhir adalah mencari cara untuk bertahan dalam sistem kendali penuh di masa depan. Bagaimana? Anda sudah punya cara? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.